Dalam perspektif kemanusiaan, suatu bangsa atau negara dipandang terhormat atau terhina bukan karena ia kaya atau miskin, berkembang atau terbelakang secara ekonomi dan teknologi, melainkan apakah ia menjadi penindas atau tertindas. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Nah, bicara tentang penindas dan tertindas di sini bukan sekadar soal kasus atau kejadian, tapi lebih ke sifat dan karakter. Negara yang punya sejarah kelam penuh skandal kolonial dan kriminal biasanya bakal punya watak doyan menindas. Sementara negara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan seringnya tetap membawa jiwa sebagai pihak yang ditindas karena mereka tahu rasanya ditindas dan berjuang. Suatu negara disebut tertindas bukan hanya sekedar dianiaya negara lain, tapi ia dianiaya karena menolak tunduk dan mengkhianati cita-cita keadilan dan prinsip kebenaran di hadapan ancaman, tekanan, dan agresi pihak penindas. Sebaliknya, suatu negara dicap penindas karena selalu bernafsu menguasai, mendikte, dan memperbudak negara lain. Contoh gampangnya bisa kita lihat sekarang Republik Islam Iran versus rezim Amerika. Sebelum revolusi Islam tahun 1979, Iran itu ibarat bonekanya si mama. Mirip kayak Saudi hari ini. Waktu itu Iran dipimpin raja absolut yang kerajaannya nurut sama kepentingannya si mama. Rakyatnya sendiri hidup miskin, tertekan, bahkan harus rela negaranya jadi jongus buat si mama ini. Korban utama dari monarki otoriter siapa lagi kalau bukan rakyatnya sendiri. Bukan hanya miskin dan ditindas, rakyat Iran masa itu juga dipaksa hidup terhina di bawah kerajaan yang sepenuhnya disetir dan jadi hamba sahaya rezim arogan si mama. Intinya rakyat Iran saat itu dijajah penguasanya untuk melayani rezim Amerika yang jadi majikannya. Tapi semua itu berubah ketika Imam Khomeini muncul. Dari situlah lahir revolusi Islam 1979 yang bikin Iran bangkit dan ngelempar jauh-jauh para penguasa yang jadi antek asing. Sejak itu lahirlah Republik Islam Iran yang berdiri di atas pilihan rakyat. Iran berubah jadi negara yang tegak di jalannya sendiri. Bukan cuma soal agama, tapi juga karena pengalamannya jadi bangsa yang tertindas, mereka jadi peka dan punya komitmen kuat buat membela siapapun yang tertindas. Oleh karena itu, Iran selalu vokal dukung Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, Irak, bahkan sampai Venezuela dan Bosnia. Semua jadi korban keserakannya si setan besar atau si Mamarika. Kalau ngomongin Mamarika, sejarahnya memang udah kelam dari awal. Negeri itu lahir bukan dari perjuangan mulia, tapi dari penjelajahan para misionaris Eropa yang basically ngerampas tanah orang lain. Padahal bangsa Indian udah ribuan tahun tinggal di sana. Pada abad 18, perbuatan kekuasaan menyeret koloni itu dalam perang saudara yang berlarut-larut dan mematikan. Ratusan ribu jiwa terbunuh, darinya terbentuk sistem dan rezim Mamarika yang ambisius dalam menjajah dan menindas bangsa lain. Nama dan kejahatannya melejit ke pentas global saat rezim itu membantai ratusan ribu warga Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom pada tahun 1945. Bandingin sama Iran, mereka punya sejarah cemerlang dengan revolusi Islamnya. Kalau Iran lahir dari semangat membebaskan diri, Mamarika malah lahir dari noda penindasan. Gampangnya gini, sejarah Iran terang benderang, sejarah Mamarika gelap kulitan. Rakyat Iran pun bangga sama sejarah perjuangan mereka. Mereka menjaga, merayakan, dan mewariskan semangat perjuangannya ke generasi berikut. Sementara Mamarika, mereka justru mati-matian nutupin sejarah kelamnya. Mulai dari manipulasi sejarah sampai ngejual tragedi jadi hiburan supaya dianggap normal. Nah, Indonesia posisinya lebih dekat ke Iran. Kita lahir dari perjuangan revolusi melawan penjajahan. Kita tahu sakitnya dijajah, jadi mustahil banget Indonesia jadi penjajah. Pahlawan jadi jantung sejarah kita. Iran punya Imam Khomeini, para ulama besar, dan sekarang ada Imam Ali Khamenei. Kita punya Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan banyak lagi. Dua bangsa ini jelas berdiri di atas jasa para pahlawan agungnya. Kalau sampai kita lupa pahlawan, sama saja kita menolak sejarah kita sendiri. Mereka beda. Sejak lahir mereka nggak punya pahlawan sejati. Yang ada cuma penguasa yang isinya mafia, predator, koruptor, penipu, dan pembunuh massal. Dari masa ke masa, sejarahnya dipenuhi dengan wajah-wajah yang begitu gelap. Nggak heran kan kalau Amerika doyan banget bikin film superhero. Dari Iron Man, Captain America, sampai Superman. Semuanya cuma khayalan. Itu sebenarnya jadi bukti kalau mereka nggak punya pahlawan sejati. Mereka musuhin sejarah mereka sendiri, karena kalau buka-bukaan, yang ketemu bukan pahlawan, tapi penjajah, mafia, dan pembantai. Sekarang, di suasana dirgahayu Republik Indonesia, kita mesti ingat lagi. Indonesia nggak akan pernah bisa berdiri sejajar dengan Amerika. Apalagi bergantung sama mereka. Karena kalau sampai kita berkawan erat sama si setan besar itu, artinya kita sedang menggali kuburan kemerdekaan kita sendiri.
Lebih parah lagi, sama saja kita mengkhianati sejarah bangsa ini yang berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka itu cuma bisa dijaga kalau kita tetap tegak di atas kaki sendiri dan bukan nebeng sama mama mereka. Saya Bang Jack, sampai jumpa.